Sore ini tepatnya hari Sabtu, tanggalnya hari ini tanggalnya yang ke 9 ya. Ini tanggal 9 bulan 11 ya. Kita membahas tentang bagaimana saat ini viralnya tentang saat ini banyak di di TikTok, baik juga di Instagram dan juga di Twitter gitu ya, tentang bagaimana saling membuka aib masing-masing ini ya. Karena itulah negara kita sangat buruk sekali cara berpikirnya. Tapi ya tidak dipungkiri, biasa orang yang punya aib akan takut terbuka aibnya gitu. Sedangkan orang yang punya kepentingan punya cari aib untuk dapat membongkar segala dosa yang menjadi lawan politik. Saya tidak lagi cerita politik, tapi saya lagi menceritakan fakta dan reality yang saat ini terjadi di bangsa kita. Ya, saat ini saya lagi membahas tentang tetap di konsen saya sebagai aktivis perempuan anak. Saya tetap kepada konsen saya, yaitu mengawal kasus keadilan atas hak perempuan dan anak. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Ibu Menteri yang baru menggantikan Ibu Bintang atas sudah bekerja selama berapa ini sudah hampir 20 hari, 19 hari kerja daripada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Ya, saya pertama-tama salam kenal buat Bu Menteri baru yaitu KPPA dengan juga wakilnya Ibu Veronica Tan. Saya sangat kagum dengan Anda sebagai wanita yang sangat hebat juga dalam dedikasi untuk menjaga kualitas sebagai wanita yang mandiri. Saya sudah mengirimkan surat saya pertanggal 3 atau tanggal 2 November, kiranya dengan TikTok ini Ibu Menteri yang baru KPPA dan wakil Ibu Menteri yang baru, saya mengirimkan surat untuk audiensi agar bisa untuk bertemu untuk membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini sangatlah rentan, yang harusnya penyidik bisa bersinergi dengan kita para aktivis perempuan anak ataupun para perspektif gender yang punya konsen untuk mau menjadi pembela hukumnya gitu ya, termasuk dari tim kita dari KJAM. Kita juga mengapresiasi dari KJAM yang dengan perspektif gender yang mengawal kasus keadilan tentang kekerasan terhadap perempuan ya, terlebih lagi terhadap anak-anak. Nah, saya sangat mengejutkan dengan banyaknya viral tentang bagaimana saat ini lawan politiknya Pak Andika, yaitu Pak Lupi ya. Nah, di mana saat ini tersebar luas dan dipertontonkan di TikTok bagaimana saat ini banyak video-video dan juga video-video yang sudah bersebar di mana-mana, diduga mantan Kapolda Jateng telah memiliki hubungan spesial dengan artis selebgram yaitu Vanessa karena saya memang nggak hobi kenal artis Vanessa Pilar ya benar kalau nggak salah ya. Saat ini banyak praduga yang saat ini bermunculan bahwa ada informasi yang dimana viral di TikTok, dimana juga ada bahwa disampaikan simpanannya Kapolda yang lain-lain. Mungkin saya percaya dengan pihak-pihak yang mendukung Pak Lukis tidak suka dengan pernyataan-pernyataan yang buzzer keluar atau yang diviralkan, karena pastilah jeruk melindungi jeruk ya gitu. Karena saya sebagai aktivis perempuan anak, saya selalu mengambil garis besarnya tidak ada satupun kita memberikan toleransi sedikit pun dengan kejahatan terhadap perempuan, karena hak perempuan sama di hadapan laki-laki. Hukum perempuan dan laki-laki
kita sama-sama punya hak dihukum, di mata hukum kita sama, hak perempuan dan laki-laki kita sama di mata hukum. Jadi tidak ada perbandingan dan perbedaan. Yang saat ini juga lagi dari Menteri KPPA lagi merajuk surat perundang-undangan tentang hak perempuan dan di mata hukum sama gitu, baik dalam politik. Tapi saya minta konsen daripada Ibu Menteri untuk tetap fokus kepada tentang kekerasannya dulu. Kita untuk kinerja 30 hari kementerian dan juga presiden yang baru, saya harap dengan Ibu Menteri KPPA yang baru ini lebih fokus untuk penanganan yang ada seluruh Indonesia, baik di Polres, Polda. Seharusnya dari pihak KPPA itu sudah punya namanya pansus, untuk membentuk pansus bagaimana di setiap unit PPA di Polres, baik Polda, untuk mereka mengirimkan duta-duta daripada KPPA memantau sampai manakah pihak-pihak kepolisian ini serius menangani tentang kasus perempuan dan anak gitu ya. Karena janjinya Kapolri yang lama dan sekarang ini juga masih dia, Bapak Sigit ya. Di mana janjinya Pak Kapolri Sigit juga menyatakan akan membentuk direktorat khusus tentang penanganan perempuan anak di kepolisian. Sampai detik ini belum ada realisasinya, tapi banyak kita dengar akan ada diwujudkan. Tetapi lagi-lagi kiranya jangan pepesan kosong. Sudah 5 tahun masa Kapolri yang dulu masanya Pak Jokowi ya. Tapi kita sebagai orang-orang perpetik gender yang artinya konsen kepada perempuan anak, meminta kepada Kapolri tolong kasus-kasus yang ada di Polres, baik di Polda, di seluruh Indonesia ini menjadi konsen dari pihak kepolisian untuk lebih mementingkan perpetik gender gitu ya, yang sudah ada undang-undang tersendirinya. Jadi undang-undang tersendiri itu tidak boleh lagi disamakan dengan undang-undang KUHP, di mana kami dengan pihak KJM, kami sebagai pendamping kemarin sangat agak kecewa, di mana sudah 2 tahun kasus di mana kasusnya mantan wasetum LPAI, yaitu ini mantan anak buah Kak Seto, sampai detik ini belum tersentuh hukum. Saya menganggap bahwa pihak penegak hukum sepertinya pembiaran. Karena saya mau katakan pembiaran, kasus ini sudah 2 tahun, pelaku dengan lenggang seperti dibilang dari partai Nasdem, yaitu Bang Willy Aditya, jangan biarkan korban jadi korban lagi, si pelaku mencari korban lagi. Ya, catat ya. Korban jangan jadi korban lagi, si pelaku mencari korban lagi. Karena tidak terhukumnya perbuatannya, tapi justru dengan lenggang kangkung yang tidak ada menghukum hukumannya, karena hukuman Undang-Undang TPKS sudah punya hukum sendiri, produk hukum Undang-Undang TPKS-nya. Tetapi pihak penyidik dari PPA Polda Jateng masih menggunakan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang KUHP. Jadi kalau Undang-Undang KUHP yang dipakai untuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sangat tidak lagi memberikan rasa keadilan, karena perempuan cenderung akan menjadi korban dan korban lagi. Di mana kasus ini sampai sudah 2 tahun. Pertama menangani kasus ini adalah Kompol Agus Nandar. Sekarang ini lagi pendidikan tapi justru hebat ya. Dan masa kita laporkan ke Propam dan ke Kompolnas, dia selesai dari menjadi kasat reskrim di Surakarta. Dia sekarang lagi mengecap pendidikan. Ya, ini adalah anak buahnya masih di KPPA, masih di PPA Polda Jateng, subdi 4, nah gitu, unit 1 subdi 4. Ini sekarang
apa namanya, direktur umumnya, Pak Dirnya, Kombes Nurson Sipamora sudah pindah di Mabes Polri, yang digantikan sekarang dengan Pak Dir barunya adalah Pak Kombes Dwi Subagio ya. Bayangkan ya, kasus ini sudah 2 tahun sampai ganti presiden, ganti Kapolda, ganti penyidiknya, ganti ganti kanitnya, ganti juga wadirnya gitu ya. Sangat tidak proporsional. 2 tahun ini ini yang sampai sekarang ini foto ini diambil di saat mereka lagi nangani kasus anak si Sambo di 2022 di bulan 8. Jadi ini yang sudah kita laporkan ke Propam, ke Kompolnas. Ya, selalu jawabannya Propam tidak terbukti. Nah, yang kita laporkan adalah pernyataan dia seperti seorang kasat yang ada di Boyolali yang dipecat juga kalau nggak salah pernah dipecat di Boyolali, yang dia menyatakan ketika ada seorang melaporkan dia menjadi korban kekerasan seksual, dia jawab enak toh gitu, yang kasat Boyolali ya, itu kan dipecat tidak secara terhormat. Nah, ini dia ngomong senonoh-nonohnya, dia katakan bahwa dinyatakan apa yang dibuat si pelaku ini dengan si korban itu dasar suka sama suka. Ini seorang Kompol Agus Nandar. Ya, ini dia mantan anak buahnya Pak Lupi. Jadi ketika kita laporkan dengan Pak Lupi seperti dari bahasa WA-nya ada, saya punya bukti, dia bilang sudah ini waktu itu WA kita dengan Pak Wakapolri, yaitu Pak Agus ya Haryanto. Nah, sekarang dia jadi menteri. Nah, saya nggak tahu ini apa yang membuat mereka menjadi naik level, sedangkan level mereka tidak punya prestasi gitu ya. Nah, ini dia ya, ini si pelaku, ini si penyidik, ini Kanit PP yang lama, ini Kak Seto, ini adalah orangnya Pak Kak Seto ya, dia LPI-nya Jawa Tengah. Saya tidak kenal ini, tapi yang ini saya kenal ya ini. Jadi di sini saya mau mengungkapkan kasus ini sudah dilaporkan dari November. Kenapa saya katakan tadi seperti pembahasan dikatakan Bang Aditya dari Partai Nasdem yang juga ikut membentuk produk Undang-Undang TPKS. Jadi seperti inilah modusnya si predator merayu. Ada yang namanya rumah aman, namanya ini rumah bulan. Rumah bulan ini dia ini membentuk namanya menampung kekerasan KDRT, baik kekerasan seksual di rumah aman ini. Jadi di rumah aman ini banyak menampung, sehingga mereka juga kalau mereka menjadi bisa dikatakan pendamping untuk mengawal kasus kekerasan KDRT, baik kekerasan seksual. Rumah aman ini saya tidak tahu, tapi saya buka di Twitter, saya pengen lacak si pelaku ini, mantan Wasekjen LPI ini, bagaimana dia ini. Saya sebagai wartawan pengen tahu apa sih cara dia bekerja untuk mau ini kok bebas dari kasus ini, karena Kak Seto sudah kita kirimkan bukti-bukti, tanggal 4 November dia sudah dipecat secara resmi ya. Nah, ini seperti ini modusnya. Modusnya seperti ini guys, bisa dibaca ya. Nah, untuk mendekati para korban-korbannya seperti ini ya. Nah, jadi ini kan karena ini rumah aman, para korbannya kan banyak perempuan, jadi dia ingin mengincar para perempuan yang bisa dapat dia lakukan nafsu bejatnya si predator. Ini ketika Pak Haris Sirait, om saya kebetulan dia ibu saya buruh Sirait, jadi Pak Haris saya pernah kontak, ingin tahu tentang yang namanya si pelaku ini, IS ini Wasetum LPS, dan saya tanya sebelum almarhum meninggal, kami masih sempat kontak, dan saya dikasih kontak 2 orang, yang namanya Pak Gunawan, satu yang namanya Mbak Tete Lisna. Tete Lisna ini membongkar seperti inilah kasusnya.
dikatakan seperti ini ya, bahwa disampaikan di sini dari dulu punya masalah, bahkan suka main perempuan seperti itu ya, katanya seperti itu kasusnya dari dulu seperti itu katanya. Nih pernyataan ya. Terus kita ambil buktinya. Yang di list ini adalah dari Pak Aris, timnya dari Komnas Banten, Komnas Perlindungan Anak Banten. Si predator ini ya. Saya mau sedikit kupas kenapa ini, karena masih menteri baru, biar supaya menteri baru akan dapat, karena kita udah menyurati dengan menteri baru. Kemarin diulang lagi BAP kepada korban. Kita nggak tahu nih digiring kemana ini kasus ini ya gitu. Padahal produk undang-undang TPKS itu sudah ada untuk dapat dilaksanakan di dalam namanya dituangkan di penegakan hukum. Namun tidak terlaksana karena apa? Ketidaksanggupan dari pihak KPPA, dari setiap Polres, baik Polda, selalu mengacu tentang kekerasan terhadap perempuan anak itu memakai undang-undang lama KUHP. Kalau pakai undang KUHP sampai mati pun kita tidak mendapatkan unsur kekerasan seksual tersebut. Saya sudah agak sedikit protek, saya dengan teman-teman agak kritis ya, sampai kita demo dengan teman-teman. Namanya kekerasan seksual itu sudah cukup dikatakan alat bukti. Pertama, visum dan juga saksi korban. Korban itu adalah saksi gitu. Yang dia alaminya dia ceritakan. Jadi 2 alat bukti sudah cukup. Tetapi begitu banyaknya alat bukti yang sudah dipakai untuk menangani kasus mantan Kak Seto Wasitung LP ini tidak juga mendapatkan keadilan. Yaitu tadi sudah ada asifor, sudah ada dari pemeriksaan ahli. Jadi ini semua kayaknya nggak dipakai oleh penyidik Polda Jateng. Tapi ketika saya sadar setelah viralnya kasus-kasus yang di TikTok, di mana juga tentang di mana banyak saling membongkar, dikatakan mantan Kapolda Jateng punya simpanan artis selebgram, yaitu diduga sudah kumpul kebo dengan dan lain nih. Saya banyak sekali gitu, bahkan ada yang japri di TikTok saya gitu. Tapi saya melihat bisa jadi iya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi ketika itu benar, pasti ada bukti benarnya. Tetapi kalau tidak ada bukti benarnya, tidak ada satu orang berani menaruh, mengetek. Itu aja logika berpikir saya. Jadi saya pikir Kapolda yang lama ini tidak perspektif gender. Dia hanya memakai undang-undang yang lama gitu. Jadi saya percaya dengan Kapolda baru ini, dengan Kapolda baru ya kalau nggak salah, Pak Kapolda baru siapa ya namanya ya kira-kira? Kapolda Jateng ini saya kurang hafal ya, Ribut. Nah, ya Kapolda baru ini Ribut namanya ya. Bapak Ribut namanya. Bapak Irjen Ribut Ibowo kalau nggak salah ya. Saya karena belum kenal, belum pernah audiensi. Mungkin dengan Kapolda baru ini ada sesuatu terobosan yang dibuat. Kasus ini saya fokuskan sampaikan kepada Ibu Menteri dengan Ibu Kapolda baru Pak Ribun Ibowo untuk menuntaskan kasus ini. Karena biar nggak jadi bola liar. Karena kenapa? Berarti dari Polda Jateng ini adalah pendukung-pendukung kejahatan predator kekerasan seksual. Saya kasih tahu lagi kalimat katanya, jangan korban menjadi korban, pelaku mencari korban lagi. Catat ya Pak Kapolda, baik juga jajarannya penyidik, baik Kompol Ara, baik juga Mbak Soma, penyidiknya Soma, Bitpol Soma, dan juga Yogi. Yang saya laporkan ini ke Propam itu kayaknya nggak ada fungsinya. Karena kenapa? Jeruk melindungi jeruk ya. Jadi mari kawal netizen seluruh Indonesia, karena banyak korban-korbannya yang kita duga masih tidak berani melaporkan
perbuatan si predator. Karena kemarin digelar perkara, dia katakan dia nggak punya istri, ternyata dia banyak sekali. Betul yang dikatakan Tete Lilis ini, dia memberikan informasi memang banyak istrinya, banyak anaknya gitu ya. Karena saya punya rekaman percakapan. Ya, jadi saya punya alat bukti yang bisa saya ini. Karena alat bukti yang kita cari waktu kita sebagai wartawan, karena kita dengan teman-teman meminta saya untuk mengawal kasus ini. Ya, jadi saya kasih tahu sepanjang saya diminta untuk mengawal kasus ini, saya akan kawal sampai selesai. Karena saya percaya kasus yang anak Amanda yang saat ini juga, anak kasusnya yang saat ini juga sudah selesai dalam penyidangan ya. Ya, kiranya ini juga menjadi apresiasi tentang terdakwa juga akan diputuskan yaitu HNP ya, terdakwa yang akan diputuskan karena ditunda-tunda. Kita minta semua dikawal dengan baik-baik netizen, karena kasus ini kita takut berkeliat untuk seperti jangan kayak anak DPR yang si Tanur tersebut lepas dari hukuman karena membunuh pacarnya gitu ya. Saya percaya hari ini hari yang baik untuk kita bisa mendengar, menyimak. Saya sebagai aktivis perempuan anak, dari saya Roma Ulis Tumorang mengingatkan kepada Kapolda baru Pak Ribut Ibowo dan juga Dir yang baru Pak Kombes Dwi Subagio dan juga HKBP Agus Sembiring yang selalu kalau di WA tidak pernah balas. Padahal il-ilnya melindungi, melayani, mengayomi. Kalau di WA HKBP Agus Sembiring, no comment. Saya tidak tahu. Jadi banyak pencitraan. Saya yakin dengan adanya presiden baru ini, kiranya menjadi bersih-bersih di kubu kepolisian ya, dan etika bekerjanya harus memiliki moral dan etika berpikir ya. Kalau kita bilang mengayomi, melindungi, jangan sekali-sekali tidak respon, tidak angkat telepon orang. Yang ketiga suka blokir. Polisi kan gitu, kami wartawan ini ya gitu kan, kayak kami ini wartawan ini ya, kami wartawan ini ya sering gitu, lagi menaikkan berita nggak suka dia minta blokir, nanti dia WA minta di take down, ya kan, banyak seperti itu. Nah, saya punya ini loh rekamannya loh, hati-hati loh ya buat polisi yang pernah minta tolong, hati-hati. Kita mau kasih tahu, hargai profesi kami sebagai aktivis perempuan anak, dan di sisi lain hargai juga para media untuk mengkonfirmasi berita. Jangan sekali-sekali memblokir nomornya para pers, karena itu tidak beretika bagi saya. Karena polisi punya moto melayani, melindungi, mengayomi. Tapi semuanya itu hanya di bibir. Tidak ada reaksi dan aksi yang sering terjadi. Kalau tidak menguntungkan, no respon. Kalau menguntungkan, respon. Dengan adanya presiden yang saat ini sudah 19 hari berjalannya, Pak Prabowo bersih-bersih. Karena 11 orang dari pejabat Meninfo sudah ditangkap yang membackingi jelas-jelas judi online. Dan saya sampai TikTok saya dihapus ketika saya tanya sama abang saya Pak Saud dan juga pakar-pakar silver ya, dia bilang bisa jadi karena kamu teriak-teriak judi togel, terus nggak senang pihak-pihak yang kamu bongkar. Biasanya misalnya saya lagi di Jawa Tengah ini lagi membasmi judi togel, bisa aja pihak dari mereka mengkomunikasikan dengan Meninfo pusat, hanya mereka yang bisa meminta yang memiliki siber TikTok ini untuk dihapus. Hanya mereka yang punya itu hak, gak ada yang lain. Tapi TikTok saya dihapus, semua di situ TikTok saya dihapus, bahkan di situ banyak untung saya masih punya pertinggalan video-videonya. Jadi saya kasih tahu bersih-bersih,
sudah 19 hari, kinerja kerjanya Pak Prabowo kita dukung. Bukan saja hanya korupsi, tapi penegak hukum terhadap perempuan anak, penegak hukumnya dari tingkat Polres, Polda, semuanya bekerja sesuai Undang-Undang TPKS. Salam akal sehat dari saya, Roma Ulis Tumorang, yang selalu belajar tentang integritas.